Sanggam nang kita belajar demi masa depanmu. Ini soal yang nomor 1. Virus dianggap sebagai benda mati karena A. Dapat bereproduksi di dalam sel hidup, B. Memiliki asam nukleat, C. Memiliki kapsid, D. Dapat melewati saringan bakteri, E. Dapat dikristalkan. Nah, ini pertanyaannya alasan kenapa virus dianggap sebagai benda mati. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang E, dapat dikristalkan. Karena memang virus itu dianggap sebagai benda mati karena strukturnya seperti mineral dan dapat dikristalkan. Sedangkan kalau makhluk hidup dia dapat bereproduksi di dalam sel ya. Itu sebabnya virus dianggap sebagai benda mati. Jadi nomor 1 jawabannya yang tepat adalah yang E, dapat dikristalkan. Selanjutnya nomor 2. Bakteriofag adalah istilah untuk virus yang menyerang A. manusia, B. manusia dan bakteri, C. hewan, D. bakteri, E. tumbuhan. Yang mana jawabannya yang tepat? Yang D ya. Karena memang bakteriofag itu adalah sebutan untuk virus yang biasanya menyerang bakteri. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Kapsid pada virus tersusun dari senyawa A. protein, B. fosfat, C. karbohidrat, D. glukosa, E. lipid. Yang mana jawabannya yang tepat? Kapsidnya virus itu tersusun dari senyawa apa? Jawabannya yang tepat adalah A ya, protein. Karena memang kapsid pada virus itu merupakan kumpulan kapsomer. Kapsomer itu apa sih? Itu adalah senyawa protein. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Siklus hidup virus pada sel inang tanpa menyebabkan kerusakan atau pecah membran sel inang disebut A. siklus lisis, B. siklus litik, C. siklus lisogenik, D. siklus penetrasi, E. siklus adsorpsi. Jadi yang mana yang benar? Ya, ini harus dihafal ya istilah-istilahnya. Istilah dari siklus di mana ketika dia menempel pada sel inang itu tidak menyebabkan kerusakan atau pecah. Nah, itu disebut siklus apa? Jawabannya adalah yang C ya, siklus lisogenik. Nah, karena memang siklus hidup virus itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu siklus litik, kemudian yang kedua siklus lisogenik. Nah, kalau siklus litik itu terjadi apabila partikel virus keluar dari sel inang dengan cara dia memecahkan sel tersebut dan menyebabkan sel inang menjadi mati. Sementara jika siklus yang lisogenik itu terjadi tanpa menyebabkan kerusakan pada membran sel inang. Jadi nomor 4 jawabannya yang tepat adalah yang C ya, siklus lisogenik. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Ini soal nomor 5. Bagian dari bakteriofag yang masuk ke dalam sel inangnya adalah A. kapsid, B. selubung protein, C. asam nukleat, D. DNA dan RNA, E. lempeng dasar. Nah, ini yang ditanyakan bagian dari bakteriofag yang masuk ke dalam sel inang. Itu yang mana? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang tepat. Yang C ya, asam nukleat. Karena dalam siklus hidup virus itu pada tahap kedua yaitu tahap penetrasi, itu bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang itu adalah asam nukleat saja. Yaitu apa? DNA saja atau RNA-nya saja. Sebab virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, gitu ya. Jadi tidak dua-duanya ya, DNA atau RNA, tapi dia hanya salah satunya saja. Asam nukleat salah satu asam nukleatnya saja, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kenapa? Karena virus cuma punya satu saja asam nukleat. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C ya, asam nukleat. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 6. Penyakit pada manusia yang penyebabnya tidak sama seperti penyakit demam berdarah adalah A. AIDS, B. polio,
C. Malaria, D. Ebola, E. Hepatitis. Yang mana ini? Penyakit yang penyebabnya tidak sama seperti penyakit demam berdarah. Jawabannya adalah yang C ya, malaria. Kalau demam berdarah itu disebabkan oleh virus. Nah, penyakit lain yang disebabkan oleh virus itu adalah hepatitis, AIDS, polio, Ebola. Nah, sedangkan kalau penyakit malaria itu bukan disebabkan oleh virus tapi oleh protozoa. Penyebabnya jadi tidak sama ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya, malaria. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Ini soal nomor 7. Medium kultur yang paling tepat untuk membiakkan virus adalah A. Kaldu daging, B. Medium agar, C. Garam fisiologis, D. Embrio tikus hidup, E. Medium glukosa. Nah, yang paling tepat untuk membiakkan virus yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang D ya, embrio tikus hidup. Kenapa? Karena virus itu hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang yang hidup, sehingga yang paling tepat itu adalah embrio tikus hidup, karena itu merupakan medium kultur yang paling tepat ya. Jadi jawabannya nomor 7 itu adalah yang D ya, embrio tikus hidup. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 8. Reproduksi virus secara litik terdiri dari tahapan A. Adsorpsi, replikasi, sintesis, perakitan, lisis. B. Adsorpsi, penetrasi, sintetis, perakitan, lisis. C. Penetrasi, adsorpsi, lisis, perakitan, sintetis. D. Replikasi, adsorpsi, penetrasi, perakitan, lisis. E. Lisis, sintesis, penetrasi, perakitan, dan adsorpsi. Nah, ini harus dihafal tahap-tahapannya ya, nggak boleh kebolak-balik. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Yang tepat adalah jawaban yang B ya, karena tahapan reproduksi virus itu memang terdiri dari 5 tahap. Apa saja? Dihafalkan baik-baik ini karena sering keluar. Yang pertama adalah adsorpsi, kemudian yang kedua penetrasi, kemudian yang ketiga sintesis, kemudian perakitan, dan terakhir adalah lisis. Baik ya, selanjutnya soal nomor 9. Istilah untuk partikel virus yang berada di luar sel inang adalah A. Venom, B. Virion, C. Viroid, D. Virus mati, E. Prion. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, yang B. Karena partikel virus yang lengkap dan berada di luar sel inang dan tidak dapat berproduksi itu disebut virion. Ini juga dihafal ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 9 adalah yang B, virion. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Soal nomor 10, ini ada 4 penyakit ya dengan penyebabnya. 1 hepatitis, 2 AIDS, 3 gondong, 4 cacar. Kemudian penyebabnya A. HIV, B. Rhabdovirus, C. Poxvirus, dan D. Mumps virus. Nah, pasangan antara penyakit dan virus yang menyebabkan yang benar adalah A. 1 dan B, B. 2 dan C, C. 3 dan D, D. 4 dan A, E. 1 dan A. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang C ya, 3 dan D, yaitu gondong dan mumps virus. Sedangkan kalau misalnya yang hepatitis ya, kita lihat yang hepatitis itu disebabkan oleh virus hepatitis. Kalau AIDS itu disebabkan oleh HIV, kalau gondong, nah itu disebabkan oleh mumps virus, sedangkan cacar oleh poxvirus ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, pasangan yang tepat 3 dan D. Baik, cukup ya. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.